Halo penonton. Kali ini kita kedatangan tamu, di mana tamu kita ini tamu spesial, dan kita akan sedikit berbincang mengenai bisnis anak zaman sekarang atau bisnis milenial lah, bisa dibilang gitu ya. Karena cara penjualannya itu bukan konvensional, bukan turun ke lapangan dengan membuka toko, tidak, tapi dengan cara-cara yang lebih digital. Nah, saya langsung kenalkan Miranda. Apa kabar, Mbak? Baik. Gimana selama corona? Nggak pakai masker? Kan dalam ruangan. Oh, dalam ruangan. Siap. Nah, Mbak ini punya bisnis apa sih? Nggak ada. Bercanda Mbaknya. Bercanda. Mbak ini mempunyai bisnis jual beli baju, jual baju, dan bajunya itu lebih ke baju perempuan ya, Mbak? Yap. Ya, lebih ke jual baju. Nah, apa sih yang membuat Mbak Miranda ini menjual baju, terjun ke dunia bisnis terus menjual baju? Apa yang membuat? Karena kan baju itu tiap hari yang dipakai ya. Hampir semua orang, ya semuanya itu pakai baju, dan itu tuh baju itu kan bosan ya, itu aja modelnya, warnanya. Jadinya kalau misalnya kita ngejual baju dengan berbagai warna, size, entah dia ada karakternya atau motifnya gitu, motif, model dan lain sebagainya. Kalau kita punya variasinya banyak, itu kan bakal menarik perhatian, memikat orang-orang. Terus bikin orang kayak, oh ternyata orang lain kan belum tentu tahu gitu kalau misalnya ternyata ada model lain dan ada model lain. Jika kalau misalnya kita gitu sebagai owner atau penjual memberikan inovasi-inovasi baru, semua orang juga pasti bakal tahu, dan pastinya dia punya ini kayak, oh ternyata model ini tuh punya warna ini gitu-gitu. Jadi bisa nambah lebih bervariasi juga baju-baju lainnya gitu. Jadi nggak cuma monoton itu aja, modelnya itu aja gitu. Ada nggak tokoh yang membuat Mbak Miranda ini termotivasi gitu, terinspirasi, oh karena ngelihat si tokoh ini kayaknya bagusan jual baju nih gitu? Ada banyak. Ada, contohnya siapa tuh? Ivan Gunawan. Ya kan karena dia desainer kan, jadi mungkin karena desainnya bagus, jadi kayaknya bagus nih jualan baju gitu. Tapi berarti ada ya tokohnya ya? Ada. Yang membuat inspirasi. Nah, kan awalnya itu kan karena melihat semua orang pasti butuh baju kan. Terus kalau misalnya bajunya yang gitu-gitu aja pasti bosan. Jadi itu yang membuat Mbak Miranda ingin gitu ya, mau menjual yang beda gitu. Iya, ya. Betul. Nah, berarti bisnis yang apa bisa dibilang bukan dibilang laris, tapi bisnis yang menarik itu adalah bisnis yang berbeda dari yang lain ya, Mbak? Betul. Oke. Terus kalau misalnya kan ada nih, kan kita di sekitaran teman-teman gitu tuh, ada nggak yang komentarnya, apaan sih lu jual baju kayak gitu, nggak penting, nggak ada untungnya? Nah, itu tanggapan Mbak gimana? Kalau yang komentar seperti itu sih sampai sekarang sih nggak ada ya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya yang aku nggak lihat, aku yang nggak dengar kayak gitu, itu aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya selama orang-orang yang tahu aku menjual baju dan sering mempromosikannya, nggak ada sih. Bahkan mereka mengapresiasi gitu. Dimana zaman sekarang anak muda kan pasti banyak ya, gimana ya, karena sekarang diam di rumah kan, jiwa magernya itu kan lebih tinggi. Nah gimana tiap orang kan susah juga gitu cara menghilangkan magernya, terus mereka memberikan apresiasi, wah hebat ya Miranda gitu. Di saat orang-orang di rumah dan
dengan pemikiran pasti diem di rumah aja itu kan tidak melakukan apa-apa ya. Tapi untuk aku enggak gitu. Aku berusaha untuk gimana ya mengisi kekosongan sambil kuliah online juga kan tidak terganggu kayak gitu. Oh ya, ini menarik sekali ya. Kan Mbak masih kuliah dan kita karena wabah virus corona ini jadi kuliah online. Nah, cara membagi waktu, apalagi dengan Mbak kan lagi skripsi nih ya, lagi semester akhir nih ya guys. Jadi membagi waktu, padahal ini skripsi kan gitu, ini skripsi dan ini jualan. Apakah tidak bentrok, tidak mengganggu skripsi atau tidak mengganggu penjualan gitu? Caranya gimana mengatasinya? Balik lagi ke ini ya, tugas mahasiswa itu kan menyelesaikan kuliahnya gitu, belajar, menyelesaikan segala sesuatunya. Berarti yang paling poin penting itu kita harus fokusin dulu di status kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa semester akhir dan masih ada mata kuliah gitu. Dengan kita harus membereskan dulu nih tugas dan skripsian ini dan revisiannya. Kita harus benar-benar memastikan kalau misalnya tugas kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan itu tuh harus benar-benar beres. Ketika kita udah melihat itu, oh ini udah cukup beres nih, kita udah lihat situasi udah aman, baru kita ngelakuin hal opsional yang lainnya kayak gitu. Yang kedua kayak kegiatan yang lain. Salah satunya yang itu, yang jualan. Gimana caranya kita bisa tetap produktif jualan dikala kesibukan kita sebagai mahasiswa dengan label mahasiswa tingkat akhir yang itu identik dengan super sibuk dengan skripsi, revisian dan lain sebagainya, seperti itu. Iya. Jadi ya bisa disimpulkan ya, kalau misalnya kita masih kuliah gitu, masih sebagai mahasiswa, kita masih bisa juga melakukan bisnis kita gitu ya. Nah, selain bisnis baju, apakah Mbak Miranda ada bisnis lain gitu? Nggak ada ya? Sejauh ini sih belum ada, karena kan penjualan baju pun ini kan masih merintis baru ya. Jadi saya pribadi harus lebih fondasi awalnya kan jualan baju. Nah, saya tuh harus benar-benar memperkuat jualan baju ini, tidak menarik keuntungan yang besar, tetapi menarik konsumen agar tetap beli dan selalu ada yang membeli dengan harga dan kualitas yang seimbang. Ini menarik sekali ya, karena kebanyakan orang yang saya lihat adalah bagaimana supaya barang dagangannya itu, barang jualannya itu bisa menguntungkan. Tapi berbeda dengan Mbak Miranda ini karena dia lebih mementingkan konsumennya. Jadi mungkin ya, kalau misalnya saya pikir, kalau dari statement yang Mbak bilang itu, harganya berarti relatif murah ya? Iya. Karena kalau misalnya kita berbicara keuntungan, mungkin saja misalnya modal kita 20.000, supaya untung kita kali 2. Nah, tapi kalau misalnya menarik konsumen, mungkin ya nggak dikali 2, tapi mungkin ditambah 2. Nah gitu, seperti itu ya Mbak. Siap. Terima kasih untuk Mbak Miranda untuk interview singkatnya. Lain kali kita akan bahas tentang berbagai macam bisnis anak muda zaman sekarang. Untuk kalian yang nonton, selamat menikmati dan terima kasih udah menonton. Dadah.